suaminya malah jadi ikut menderita ya, jadi pasangannya jadi terganggu. Jangan-jangan nanti pasangannya malah kalau gitu aku cari yang lain, kalau gitu ya, nanti malah jadi masalah rumah tangga ya, masalahnya bukan ya anemi atau mungkin penurunan kualitas hidup, tapi juga masalahnya menjadi ke masalah psikososial ya, psikologi. Nanti mertuanya jadi kecampur juga. Kenapa ini? Mens terus nggak bisa hubungan. Ya periksa kan dokter isen, jangan dikira ya pasien itu nggak punya rasa khawatir gitu ya. Oke dokter ini saya sudah lama mengalami gangguan ini, jangan nanti dimarahin sama dokternya. Jadi dokter pun ternyata kadang ditakuti. Jadi baik-baiknya kita dalam berkomunikasi dengan pasien. Bagi yang wanita ya, kalau yang menstruasinya baru ganti pembalut sudah seru keluar lagi itu, wah mau ikut kuliah sampai jam 4 kan ya, pusing juga ya, harus sanggup pembalut berapa ini, duduknya pun harus hati-hati nanti jangan-jangan tembus gitu. Nah itu yang jadi problema juga ya, sekilas memang cuma keluar darah ya, tapi ternyata dampaknya sampai ke mana-mana ya. Selain itu juga ya mungkin kalau untuk berobat kan juga harus mengeluarkan biaya juga ya, selain tadi beri pembalut yang jadi lebih banyak gitu ya, kemudian mungkin juga ada vitamin apa-apa yang harus diminum dan sebagainya. Supaya terjadi itu ya sebenarnya kita perlu mengetahui dulu sehingga nanti bisa antisipasinya. Syukur-syukur kalau ada yang bisa dicegah, kita lakukan pencegahan. Nah, untuk tahu itu kita mesti tahu bagaimana patofisiologinya terlebih dahulu. Secara umum, patofisiologinya itu sebenarnya mudah, cuma karena dua hal ini ya. Satu karena luas permukaan endometrium atau kapur uteri itu jadi tambah luasnya. Contohnya misalkan pada uterus yang membesar. Uterus yang membesar, otomatis kapur uterinya akan bertambah lebar, bertambah luas. Sehingga darah yang keluar, ya kata lepasnya lapisan dari endometrium yang sudah tidak berfungsi kan jadi lebih banyak darahnya, atau mungkin jadi lebih lama. Nah, tubuh kita punya mekanisme. Coba kalau misalkan Anda kena jarum ya, misalkan masang jilbab kena peniti gitu ya, keluar darahnya. Itu kan satu ketika berhenti sendiri. Itu juga kalau Anda misalkan jatuh kemudian keluar darah, suatu ketika berhenti sendiri. Jadi tubuh kita itu sebenarnya punya self mechanism atau self defense mechanism. Begitu juga uterus ya. Uterus itu kalau keluar darah dia akan berkontraksi. Kenapa berkontraksi? Ya menjepit. Jadi pembuluh darah, miometrium itu ya, susunannya itu seperti anyaman gitu. Dimana di sela-sela anyaman itu, di situ ada arteria spiralis. Arteria spiralis yang kalau terbuka akan keluar darah. Nah, mekanisme defense mekanismenya adalah berkontraksi. Dengan kontraksi maka arteria spiralis itu akan terjepit sehingga perdarahan yang ada akan berhenti. Nah, tapi kalau kontraksi uterusnya itu terganggu, misalkan terhalang karena adanya benda asing, miometrium, benda asing seperti IUD misalkan ya, itu juga bisa mengakibatkan gangguan menstruasi. Nah, sebab yang umum ini adenomiosis, ya, adanya komponen kelenjar dan otot yang tumbuh berlebihan di dalam dinding miometrium. Kemudian adanya polip endometrium. Nah, kemudian juga adanya mioma uteri. Nah, mioma uteri ini Anda tahu bakso ya? Bakso itu yang bulat-bulat itu. Nah, mioma uteri ini konsistensinya itu kalau dipegang di dalam itu sama dengan bakso urat. Jadi agak alat-alat ya, misalkan agak alat-alat itu. Tapi kalau itu untuk adenomiosis seperti tahu bakso urat itu adenomiosis. Kalau miom itu seperti kikil, tunjang, kikil, gitu ya. Kapan-kapan kalau belum pernah meraba kikil, beli ke warung Padang gitu ya. Nanti kalau boleh raba-raba gitu ya. Kita beli raba-raba. Kalau ditanya, ini
perbedaannya karena komponen di dalamnya itu beda. Jadi kalau mioma itu komponennya hanya mio saja, otot saja, itu lebih agak sedikit keras sebenarnya. Tapi kalau adenomyosis ini ada komponen kelenjarnya, jadi dia sedikit lebih lunak. Nah ini kalau adenomyosis. Gambar ini ya yang sebelah kanan ini adalah uterus yang di dalamnya tumbuh adenomyosis. Ini bagian yang lebih tua warnanya. Ini adenomyosis. Ini sebenarnya adalah sel-sel endometrium, tapi dia tumbuh di dalam myometrium. Sehingga harusnya endometrium ada di dalam, kok tumbuh di sana. Nah, saat menstruasi dia mengeluarkan seperti produk menstruasi juga di dalamnya, sehingga makin lama makin besar. Nah ini mengganggu kontraksi uterus karena menghalangi cepitan karena kontraksi uterus itu jadi terhalang. Nah, dengan adanya penghalang ini maka darah akan terus keluar terus ya, karena cepitannya kan tidak kuat, jadi darahnya jadi memanjang keluarnya. Nah satu lagi khasnya untuk adenomyosis ini sering disertai dengan dysmenorrhea. Semakin besar timbunan darah menstruasi yang ada di sini, semakin nyeri, biasanya begitu karena menekan perdarahan. Kalau menstruasi kok setiap kali sakit ya, setiap kali sakit sepanjang mens itu, nah itu perlu perhatian, perlu pemeriksaan. Tapi kalau cuma setahun sakitnya sekali aja, mungkin masih nggak apa-apa, hanya kontraksi uterus yang terlalu kuat. Nah yang kiri ini adalah USG transvaginal ya, dimasukkan lewat vagina. Ini adalah gambaran uterus. Ini adalah endometrium. Kita lihat di sini ketebalan myometrium tidak simetris. Ya, di bagian yang saya tunjuk ini lebih tebal. Ini yang normalnya sekian. Nah, di sini ini ada adenomyosisnya. Ini salah satu bagian kelenjarnya yang lebih hitam. Jadi uterusnya tidak simetris, berisi gambaran yang inhomogen. Kalau ini gambar yang didapatkan dari kemarin saya melakukan tindakan operasi karena pasien itu menstruasinya sudah kadang-kadang 10 hari baru berhenti, kadang-kadang 12 hari baru berhenti. Ketika habis hubungan seksual seringkali sosok keluar bercak darah. Tapi ternyata bukan karsinoma serviks, ya bukan kanker serviks. Tapi kita masukkan satu alat yang ujungnya ada kameranya. Di alatnya itu seperti lidi itu, agak panjang sekitar 40 cm ya 35 cm. Di ujungnya ada kamera kecil. Nah kamera itu bisa dituntun masuk ke dalam kanalis cervicalis. Nah ternyata di dalam kanalis cervicalis ada bangunan ini. Ini namanya polip endometrium. Jadi ada tangkainya di sana tangkainya. Nah dari temuan USG-nya, kalau kita masukkan probe USG, kemudian ada cairan, ya kita masukkan salin, itu cairan salin sedikit. Ternyata di sini ada ini ya bangunan-bangunan ini. Nah ini polip endometrium. Endometriumnya yang mana? Ini lapisan endometrium. Jadi di dalam ini adalah vakum uteri yang terisi cairan salin atau normal salin. Di histeroskopi, yang namanya histeroskopi ya, histero itu rahim, skop lensa, ya, teleskop. Masukkan teleskop ke dalam rongga rahim, ternyata ada polipnya. Nah setelah itu polipnya diambil. Nah kita harapkan pasiennya tidak mengalami gangguan menstruasi lagi, tapi nanti masih dievaluasi bulan depan. Nah sekarang myom ya. Kalau myom ini tumbuhnya tidak di dalam rongga rahim saja, tapi bisa juga di otot myometrium yang kita sebut sebagai myoma intramural, atau bisa tumbuh sebagai myoma subserosa yang bertangkai atau pedunculated, atau bisa juga menonjol keluar ya, namanya subseros mayom ya, subserosa mayom. Nah ini adalah myomnya, ini subseros mayom. Uterusnya yang mana? Yang ini uterusnya. Terus ini saluran tubal kiri kanan, nah ini ovariumnya. Ternyata myomnya lebih besar ya daripada uterusnya sendiri. Jadi dipotong, kalau ini nanti dipotong namanya myomectomy.
Kemudian ada lagi bukan miom, bukan adenomyosis, tetapi ini lapisan endometrium yang umumnya tipis ya seperti ini, tahu-tahu dia jadi lebih tebal. Lebih tebal, kalau lebih tebal, melebihi normalnya, maka kita sebut sebagai hiperplasia endometrium. Jadi sel-selnya jadi tumpuk-tumpuk banyak. Kalau batu bata itu tidak hanya satu lapis, normalnya satu lapis, tapi adanya hiperplasi, tumpuk-tumpuk berlebihan. Nah, bagian yang paling atas ambrol kan itu. Nah, ambrolnya itu kalau bata cuma buruk gitu ya, tapi kalau endometrium ya keluar darah. Nah, satu lagi, tidak hanya hiperplasi saja, tapi sampai jenis sel-selnya pun berubah atau atipik istilahnya ya, tidak seperti tipenya lagi, jadi atipik. Maka atipik adalah tipe dari malignansi atau cancer. Jadi perdarahan dari rahim atau menstruasi yang terganggu itu bisa juga penyebabnya karena pertumbuhan kanker dari endometrium. Nah, atau fisiologinya ya sesuai dengan tadi kausanya itu tadi. Kausanya adalah palm coin tadi ya, palm coin. Jadi kalau sebabnya karena struktural ya diambil, tadi miomnya diambil, polip cervixnya diambil, kemudian adenomyosisnya diambil. Tapi kalau yang sebabnya non struktural, misalkan gangguan pembekuan darah atau koagulopati. Nah, kalau koagulopati ya apanya yang kekurangan. Jadi ada istilahnya fenomena kaskade pembekuan ya, masih ingat nggak? Yang sudah lama sekali kayaknya. Nah, kalau ada faktor yang kurang ya, ada von Willebrand syndrome atau mungkin ada kekurangan plastik dan sebagainya, ya terapinya yaitu atau sebab penyakit yang lain misalkan leukemia, trombositopenia, nah ini lebih susah lagi di pengobatannya. Kalau ini leukemia itu kan kanker darah, keluar darah, tapi sebabnya karena kanker darah yang lebih susah lagi. Ya. Untuk anovulasi, ya tidak munculnya sel telur yang normal biasanya terkait dengan hormonal, ya, bisa tadi hipertiroid, hipotiroid, hiperprolaktin ya dan sebagainya. Obesitas pun ternyata juga bisa mengakibatkan anovulasi ya, karena obesitas sel lemak ya, sel lemak itu bisa menimbulkan proses inflamasi kronik atau mirip inflamasi kronik sehingga mengakibatkan gangguan pada lingkungan di ovarium. Nah, ini sebab-sebab yang lain ya, bisa juga ini iatrogenik, misalkan pada pengguna suntik KB 3 bulan ya, sudah saya sampaikan, itu juga bisa. Atau tidak hanya suntik KB yang 3 bulan, penggunaan yang oral pun juga bisa mengakibatkan ya perdarahan yang spotting terus bercak itu tidak berhenti. Nah, kalau sebabnya nggak tahu, masukkan ya unclassified. Karena memang nggak tahu sebabnya, bagaimana patofisiologinya juga masih nggak jelas. Oke, kemudian, nah ini kalau yang anovulasi, ya, prinsipnya, misalkan ada kasus di mana terjadi salah satu hormon yang sangat tinggi, misalkan hormon luteinizingnya sangat tinggi. Jadi pada kondisi normal ya, otak kita itu, yang pria kan nggak mens ya. Pada otak wanita ya, sebenarnya pria juga iya sih, cuman bagian di bawahnya ini aja yang beda. Jadi otak manusia itu memberikan sinyal, memberikan pesan kepada ini satu benda yang namanya pituitary atau hipofisis ya, hipofise. Ini benda itu hanya kecil, sebesar kacang tanah gitu. Kacang tanah, tapi fungsinya ini yang kotinya gitu. Kalau orang kuliah ini kotinya, atau kalau paduan suara dia dirijennya, dia mengatur semua hormon-hormon yang ada di bawahnya. Nah, salah satunya adalah mengeluarkan follicle stimulating hormone yang fungsinya akan merangsang ovarium membentuk sel telur yang matang dari kecil. Kemudian dirangsang supaya jadi sel telur yang matang. Setelah matang, dia nunggu LH, luteinizing hormone ini,
Untuk apa? Untuk meningkat dalam waktu yang singkat dan sangat tinggi. Kalau meningkat dalam waktu singkat dan sangat tinggi, maka disebut sebagai LH surge. Ya, meningkatnya hormon LH yang sangat mendadak dan tinggi. Nah, LH surge atau LH surge itu mengakibatkan terjadinya ovulasi atau sel telur ovum ya keluar dari ovarium. Bekas dari ovarium ini, bekas dari sel telur yang keluar ini akan terbentuk satu benda yang warnanya kuning, badan kuning, makanya disebut sebagai korpus ya. Korpus itu badan kuning, warnanya kuning. Nah, dia tidak hanya sekedar nama, tapi dia punya fungsi. Jadi di tubuh kita ya, anatomi, kalau dia punya nama itu pasti punya fungsi. Kalau tidak diberi nama ya tidak punya fungsi gitu aja. Jadi fungsinya korpus luteum ini akan menghasilkan hormon progesteron. Hormon progesteron akan mempertahankan sel-sel endometrium supaya tidak luruh. Tapi kalau progesteron itu turun, maka terjadi luruhnya endometrium sehingga muncul menstruasi. Jadi harus ada progesteron ya sebelum datang menstruasi. Iya. Kalau korpus luteum tidak terbentuk, progesteron tidak terbentuk, berarti enggak menstruasi. Iya. Jadi harus ada sel telur yang matang ya supaya bisa terjadi ovulasi, supaya terjadi progesteron dan supaya terjadi menstruasi. Ya. Jadi kalau ada kesalahan di dalam jalur ini bisa mengakibatkan anovulasi, bisa mengakibatkan gangguan menstruasi. Oke. Nah, ini sebab yang lain yang tidak bisa diklasifikasikan. Misalnya pada orang yang habis operasi sesar. Orang yang habis operasi sesar itu masa nifasnya harusnya sama dengan orang yang tidak operasi sesar alias yang melahirkan pervaginam normal. Ya. Orang yang melahirkan pervaginam normal itu paling lama masa nifasnya 90 hari. Keluar darahnya maksimal 90 hari. Kalau lebih dari 3 bulan, lebih dari 90 hari, ya masuknya juga perdarahan menstruasi yang abnormal. Kalau lebih dari 3 bulan ya, menstruasi abnormal. Nah, padahal orang tersebut ya tidak ada gangguan minum, tidak ada gangguan macam-macam, koagulopati yang nggak ada, endometritis nggak ada, terus masuk mana? Ya kemungkinan dari luka bekas sesarnya itu ada defek ya. Jadi masuk mana? Nggak masuk semuanya, masukkan ke kriteria yang paling bawah. Yang koin tadi yang N, yang paling bawah. Namanya kalau defek pada luka bekas sesar itu namanya MISE, ini ya, MIS atau MISE atau ismosel. Ini salah satu contoh aja. Bisa juga karena trauma benda asing, foreign bodies atau trauma itu misalnya ada cerita tapi rada ngeri ya. Jadi ada anak-anak perempuan itu bermain panjat pohon penekan, ya penekan. Ya, tapi ada entah gimana ceritanya kepleset jatuh, di bawahnya ada pagar ya. Waduh, itu kena di situ. Ya, itu ya bisa terjadi itu perdarahan ya. Tapi nggak parah sampai nancep itu enggak ya. Orang nancep itu udah langsung dibawa dari rumah sakit ya. Tapi kasus ini enggak, itu cuma tergesek sehingga namanya trauma ya, sehingga keluar darah. Tidak banyak tapi terus keluar darah terus. Nah, itu masuk mana? Masuk akumulasi ya enggak, masuk yang struktur tadi juga enggak gitu ya. Karena enggak besar lukanya. Nah, masuknya di sini di non otherwise classified. Makanya kalau punya anak kecil ya, suatu ketika nanti ya kalau naik pohon gitu ya diawasi gitu ya sampai merucut. Sekarang bagaimana penegakan diagnosisnya? Penegakan diagnosis di mana-mana sama, dimulai dari anamnesis. Ya, anamnesis. Kita tanya aja misalkan apakah kursinya sering berdarah,
tanpa ada trauma ya, tanpa ada trauma terusnya sering berdarah, sering mimisan apa enggak, gitu. Sering ada seperti lebam-lebam pada tubuhnya ya, biru-biru itu sering apa enggak? Oh iya, berarti koagulopati nomor 1. Kalau enggak, ya tanya yang lain, apakah menggunakan obat-obat tertentu ya, bagaimana pola haidnya, ada nyeri enggak, volume darahnya bagaimana, di dalam keluarganya ada yang serupa apa enggak, misalkan kakaknya yang perempuan, kalau ada kakaknya ya mungkin adik perempuannya atau mungkin ibunya, karena genetik itu kadang-kadang berkaitan. Nah, pemeriksaan fisik, pemeriksaan umum ya, seperti kalau Anda periksa dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu, ya sama pemeriksaannya itu sama. Nah, cuma ada poin yang khusus tadi ya, obesitas itu bisa mengakibatkan gangguan menstruasi. Kemudian ini hirsutisme. Hirsutisme itu tumbuhnya rambut yang tidak wajar pada wanita. Misalkan wanita tapi ada tumbuh brewok ya, brewokan gitu, atau mungkin ada kumisnya, atau di dadanya tumbuh itu rambut dada ya, itu menunjukkan hipertestosteron. Hipertestosteron berarti gangguan hormon. Kalau wanita, oh jerawatnya banyak, dia hipertestosteron, hormonnya tidak stabil. Kalau pria, hipertestosteron malah bagus, ya kan, karena pria itu memang dominan testosteron. Jadi kalau cari pria yang subur, yang banyak testosteronnya, ya cari yang banyak jerawatnya, atau mungkin cari yang berkumis ya, atau yang ada ini jambalnya, ya berokan gitu. Jadi dia betul-betul itu ya, testosteronnya tinggi. Gampang lihatnya kalau pria. Tapi kalau wanita hindari yang bringosen gitu ya, wanita kok bringosen, oh dia hipertestosteron, itu malah tidak normal. Jadi pada pria hormon testosteron tinggi, pada wanita hormon testosteron tinggi tidak normal. Kalau wanita punya jerawatnya bagaimana? Tidak apa-apa, jadi kan dia testosteronnya tinggi, tapi perlu diatur, ditekan. Bagaimana caranya? Tergantung ya, dan berapa kadarnya. Oh ya, jangan lupa untuk ini mencari sumber perdarahan. Ya karena sama-sama keluar darah terus-terusan nih dok. Dari mana sumbernya? Apakah dari rahim, dari uterus, atau dari vagina, atau dari porsium? Beda-beda. Jadi kalau sebabnya dari vagina, ya tidak termasuk gangguan menstruasi. Yang dari yang keluar melalui orifisium uteri externum, nah itu baru dinamakan gangguan menstruasi. Karena tadi definisinya adalah perdarahan dari uterus. Jadi harus dari uterus, yaitu dari dalam diri ini. Katanya, ini pemeriksaan penunjang yang saya sampaikan ya. Kalau darahnya berlebihan atau mungkin sudah lama keluarnya gangguan tersebut, maka kita perlu cek apakah ada anemia atau tidak. Ya, otomatis selain pemeriksaan fisik, konjungtivanya anemis apa enggak, juga perlu pemeriksaan hemoglobin, ya, hemoglobin. Atau kalau memang ada misalkan sering mimisan atau mungkin ada gusi sering berdarah, kita perlu cek juga apakah clotting time, bleeding time-nya normal atau tidak. Nah, cara yang paling mudah tidak invasif adalah dengan pemeriksaan ultrasonografi. Ya, tapi paling jelas, paling akurat dilakukan pemeriksaan dengan probe transvaginal seperti ini. Ini kalau pada yang masih nona agak susah ini pemeriksaannya. Ya, kita hindari untuk merusak himen, maka kalau pada nona menggunakan probe yang bukan transvaginal tapi yang lewat probe transabdominal. Ya, tapi untuk mendapatkan hasil yang akurat biasanya memang transvaginal lebih disarankan. Ini mencari kelainan ya, apakah ada miom, apakah ada polip, tadi ya dimasuki cairan tadi ya ke dalam akun materinya, apakah ada pembesaran dari uterus atau tidak.
mungkin ditemukan satu polip misalkan, itu bisa juga dia diintip ini masuk kamera. Ini yang saya cerita tadi ya, ada satu alat yang di ujungnya ada kameranya, dimasukkan ke dalam rahim melalui vagina, masukkan les cervicalis, masuk ke dalam rongga rahim atau kantong uteri. Ini namanya hysteroscope. Ini sudah termasuk pemeriksaan canggih. Jadi di Solo sudah banyak ya, tapi mungkin tidak semua rumah sakit mempublikasikan. Jadi kalau ada temuan, itu akan sangat membantu diagnosisnya. Nah ini yang lebih canggih lagi pemeriksaannya, namanya magnetic resonance imaging. Jadi ini tidak invasif juga sebenarnya, tapi mahal ya, minta ampun gitu ya. Sekali pemeriksaan ya mungkin sekitar 3-4 juta sekitar itu. Jadi ini gampang, jadi orangnya masuk ke dalam satu kayak tabung gitu. Nah kemudian ada scannernya. Jadi kalau misalkan Anda beli belanja di mana Superindo ya, atau di Alfamart gitu ya, nanti mau keluar lewat kasir itu kan gitu ya, di scan itu nanti akan keluar bendanya apa namanya, harganya berapa. Nah ini MRI itu juga gitu, nanti orangnya keluar akan muncul imaging ya seperti ini. Contohnya ini adalah tulang pubis ya, os pubis. Ini adalah vesika urinaria berisi urin. Nah di sebelah kranial dari vesika urinaria adalah uterus. Di sini tampak uterusnya ini membesar dengan ada seperti gulungan-gulungan itu. Nah ini gambaran adenomyosis. Jadi uterusnya membesar, ada gambaran yang ini. Jadi kalau yang pada pemeriksaan sulit, biasanya dengan terakhir dengan ini, dengan magnetic resonance imaging. Kadang-kadang dari ini di scan nanti keluar juga harganya, ya. Masuk keluar juga ada RP berapa. Tidak kalah sama Indomaret gitu ya. Nah, bagaimana penata laksanaannya? Ada dua hal. Yang pertama, terapi dulu. Dia gangguannya karena apa? Oh, saya sudah banyak keluar dong, saya jadi lemes gitu ya. Kalau lemes berarti mungkin dia kurang darah ya. Berikan terapinya ya, serosus misalnya. Atau karena nyeri, adenomyosis, nyeri banget kalau menstruasi, kasih painkiller atau anti nyeri ya, anti nyeri golongan NSAID. Itu banyak yang cocok, tapi perhatikan alergi apa tidak dia. Kalau alergi jangan dipaksa. Kemudian jangan lupa hilangkan penyebabnya. Kalau sebabnya karena mioma, ya miomanya harus dihilangkan dong. Buat dikasih anti perdarahan sampai sakit. Kalau miomanya nggak dihilangkan ya nggak hilang-hilang ya, harus tetap kaos sakitnya tetap di terapi. Pertanyaan barangkali? Gak usah tanya ya, biar cepat nanti kita lanjutkan. Jadi ini nanti kalau mau flashback nanti Anda bisa menilai diri sendiri apakah sudah tercapai atau belum. Oke, sekarang kita lanjutkan ke infertilitas atau infertilitas. Tinggal PowerPoint juga dia. Ya, silakan. Ya, baik ya, terima kasih. Kita lanjut aja, sudah jamnya. Berarti saya nanti sampai jam 4 kurang seperempat ya. Jam ini. Oke, kita mulai infertilitas. Berasal dari kata fertil. Ini topik yang akan kita bahas ya. Berasal dari kata fertil. Terlalu banyak, sorry. Ya, jujur aja. Berasal dari kata fertil. Fertil itu artinya subur ya, subur atau membuahi juga fertil. Tapi kata ini infertilitas, artinya lawannya dari subur, ketidaksuburan. Nah, adik-adik sekalian, sudah ada yang menikah belum di
ruangan ini. Selain saya masih jomblo semua. Belum kan mahasiswa FK gitu loh, FK gitu loh. Masa nggak laku? Udah FK, NS lagi. Phil, satu ngomong dulu. Phil. Semester 6 lagi. Masuk belum laku. Kerikon. Tidak rekam. Saya tak kita kayak gini. FKIP itu kan di undangan. Kalau sama Lagi buat itu sih. Beralah. tapi kalau yang sama yang lain kan mestinya lebih tinggi gitu. Ya bukan kita merasa sangat tinggi enggak, tapi kalau bersaing ya wani lah gitu. Cari calon istri, cari calon suami. Bukan cari pacar ya, Respon sih. bukan cari pacar. Kalau pacar itu nanti kuliahnya selesai, pacarnya bukan juga. Carinya cari calon istri atau cari calon suami. Saya nggak pede dong kalau cari sendiri. Nah, minta orang tuanya buat dicarikan. Di targetnya nanti itu selesai S1. Kami sudah tuh selesai S1 sudah. Nah, pas sudah itu paling nggak itu sudah ada yang kira-kira diajak foto bareng gitu. Kalau belum sudah gimana? Oke, targetnya dihidupkan. Sumpah dokter sudah ada calonnya, bukan pacar lagi. Sudah ada calon suami atau calon istri. Syukur-syukur pagi sumpah dokter, sorenya langsung ijazah gitu ya. Ijazah, sore ijazah. Ini yang terjadi pada saya. Tapi saya kuper karena dapatnya orang kedokteran juga, jadi nggak bukan di fakultas lain. Kalau dapatnya orang psikologi, saya ya. Tapi kalau dapatnya sama-sama kedokteran kan, ya masuk kuper lah. Cari yang lebih luas gitu. Karena saya dulu hari ini sumpah dokter, besoknya nikah. Karena keluarga berkumpul sekalian. Saya seminggu ini dapat 3 undangan untuk menghadiri pernikahan. Jadi ternyata, kalau bulan-bulan begini banyak orang mengadakan pernikahan. Nah, kira-kira sebulan atau bulan menikah, terus ketemu lagi, misalkan ada tuh teman Anda gitu ya, mulai SMA atau teman menikah, Anda diundang, kemudian ketemu 2 bulan atau 3 bulan lagi. Kira-kira pertanyaan apa yang mau Anda lontarkan untuk pasangan teman Anda yang menikah? Kira-kira apa? Biasanya kan sekarang tinggal di mana kan gitu ya. Nomor 2 ya, sudah Melek. hamil, sudah punya anak, ya udah lah, baru itu. Ini langsung ngomong. Berarti sudah ada DP. 0%. Iya, nggak boleh DP. Sudah telat apa belum? Biasanya kan pertanyaan nggak langsung sudah hamil, nggak gitu. Tapi sudah telat apa belum istrinya? Atau mungkin bahasa Jawa best body belum? Maksudnya yang ditanam itu sudah body apa belum? Itu pertanyaan yang wajar ya. Nanti kalau misalkan 2 tahun, 3 tahun kemudian sudah punya anak, dia pas reuni ya, pas reuni itu ketemu lagi, sudah punya anak, sekarang ditanya lagi pas pertemuan keluarga apa pas reuni, apa yang mau dikasih adik? Kan wajar ya masyarakat kita. Jadi dengan mempunyai anak itu adalah suatu hal yang wajar.
Tapi biasanya orang wajarnya biasanya punya kok, ini kok nggak punya. Nah mulai ke tetangganya, pokoknya periksa gitu ya. Atau ini makan apa misalkan tomat gitu ya, makan tomat sekian biji setiap hari. Wah, ini kalau setiap ini makan kecambah yang mentah, tongkolan ya, berpukul gitu ya. Nggak pukul-pukul juga gitu. Nah, biasanya tetangga yang ngasih saran. Nah, mulai muncul problem kalau mertua yang bertanya. Apalagi kalau seorang wanita menikah, kemudian tinggalnya di tempat mertua. Nah, yang tanya mertuanya. Gitu. Kalau orang lewat, cuek aja. Begitu mertua tanya, langsung makpong, sakitnya tuh di sini. Ya, padahal mertua maksudnya baik. Tanyakan apa sudah ada hasil apa belum. Ya, kita paham bagaimana mengharapkan untuk punya cucu. Tapi semakin ditanya-tanya, makin goyah-goyah, makin berat. Karena makin stres. Stres itu salah satu dampak dari infertilitas. Dan jangan heran kalau 1 dari 7. Nah, 1 dari 7 ini menurut WHO ya. 1 dari 7 pasangan mengalami infertilitas. Berapa orang yang ada di sini? 120 kira-kira ya. 1 dari 7. Berarti berapa nih? Infertilitas ini. 120 dari 7. Ya, jadi 1 dari 7 pasangan itu mengalami infertilitas. Jadi jangan dikira nggak ada. Coba nanti di sekitar Anda, di lingkungan sekitar Anda, coba perhatikan. Oke, ya sebelum ke sini kita perlu membahas sedikit ya bahwa semakin tua usia, semakin sedikit cadangan telur ini pada wanita. Begitu juga semakin tua seorang pria, maka kualitas ataupun jumlah sel sperma itu juga akan berkurang, makin mundur. Cuma nggak samanya begini. Pada seorang wanita, ketika masih berada di dalam kandungan ibu, kira-kira umur 20 minggu, 25 minggu, itu ada sekitar 6 atau 7 juta sel telur yang ada di dalam ovarium janin. Nah, dengan bertambahnya usia kandungan, maka sebagian besar mengalami atresi, sehingga pada saat lahir ini kira-kira hanya sekitar 1 juta sel telur, yang lebih sedikit. Nah, kemudian dengan bertambahnya usia, ada masa remaja dan sebagainya, menstruasi dan sebagainya. Nah, itu kira-kira hanya tinggal sekitar potensinya sekitar 1000 sel telur yang mampu untuk tumbuh atau mampu dibuahi. Dari 1000 itu yang bagus paling cuma sekitar 400 sel telur yang bagus yang mampu untuk dibuahi. Nah, begitu usia seorang wanita itu mendekati 39 tahun, ya biasanya di usia 38, 37. Nah ini kurvanya, perhatikan ya, kurvanya itu yang semula gini langsung dia curam ke bawah seperti jurang gitu. Nah, jadi critical age atau usia kritisnya itu sebelum 40. Jadi kalau rata-rata diambil di sini sekitar 37 tahun. Ya, begitu 37 tahun seorang wanita, kurva slope-nya itu ya turun gitu. Sehingga nanti usahakan ya pada yang wanita ini sebelum usia 37 tahun Anda sudah selesai untuk kehamilan. Jadi stop setelah 37 tahun. Anda sekarang di mana posisi? Sini ya? Sini ya? Tengah-tengah belum ya? 25 tahun belum ada yang umur 25. Belum ada kan? 25 tahun biasanya udah lulus dokter. Nah, berarti kan ada di sini nih, posisi berarti sekitar ya di sini lah. Peaknya fertility. Nah, makanya tadi saya provokasi. Peaknya fertility. Di situ tuh usia yang paling bagus untuk punya anak. Usia yang bagus-bagusnya sel telur. Kalau Anda misalkan menikah kemudian hamil di usia 16, 17 masih belum bagus sel telurnya. Kalaupun hamil mungkin kualitasnya juga tidak baik atau mungkin
sering keguguran atau mungkin ketidaksempurnaan pada janinnya. Begitu juga kalau usianya sudah di atas 39 ya, apalagi 40 ke atas, udah sedikit sel telurnya, kualitasnya juga tidak bagus, sehingga seringkali terjadi namanya mutasi genetik, sehingga sering muncul kelainan-kelainan kromosom yang mengakibatkan kecacatan pada tubuh bayi atau tubuh janin. Nah, sekarang kita kembali. Orang tua saya, ibu saya, ya, itu menikah ketika dulu tuh lulus SMA itu sudah menikah, umur sekitar 18 tahun. Saya menikah bukan ketika lulus SMA, tapi setelah lulus dokter di usia 26 tahun. Jadi kan sudah mundur berapa tahun? 8 tahun ya. Nah, Anda kira-kira mau menikah di usia berapa? Saya belum punya bayangan kalau harus punya dari sekarang, harus punya. Paling ada planning dulu. Rakitan orang tercapai itu urusan belakang, tapi harus ada plannya dulu. Nah, ada beberapa dulu teman-teman saya belum pengen menikah kalau lulus dokter, belum punya gambaran. Gambaran saya adalah mengambil spesialis dulu. Ada yang begitu, ambil spesialis 4 tahun minimal, 4 tahun. Nanti lulus kalau umur 25 lulus misalkan 25 lulus tambah 4 tahun, 29 tahun di sini posisinya. Oke, masih aman ya, masih aman. Ada juga yang saya mau ngambil S2 dulu. Terus S2 saya ngambil S3 dulu lanjut. Setelah S3 saya pengen berkarir dulu. Nanti umurnya sekat. Nah, jangan sampai terlupa ya, jangan sampai terlupa karena Anda terlalu tekun ngurusi karir, ngurusi pendidikan, ya, jangan sampai menikahnya jadi terlupa. Tapi jangan juga yang sudah menikah, jangan sampai sekolahnya keker ya, gara-gara ngurusi urusan rumah tangga. Jadi dua-duanya seimbang idealnya seperti itu. Jadi dengan mundurnya usia pernikahan, dengan mundurnya keputusan untuk punya anak, itu akan merubah nanti pola sosial. Kalau semua orang memutuskan menikah di usia 40 atau memutuskan punya anak setelah nanti karirnya mapan itu kapan? Oh nanti kalau sudah punya rumah pribadi, mobil pribadi, rekening pribadi yang banyak, itu nanti umur segini, udah 40 lebih. Jadi orang mapan itu biasanya umurnya 40. 40 itu life begin at 40, ya kan? Life begin at 40. 40 akhirnya membangun rumah tangga, oh you're too late ya, harusnya di sini. Nah, inilah yang nanti pentingnya di sini. Oke, itu bagi kita semua. Sekarang kita lanjutkan. Nah, lihat definisinya. Fertil, dari kata fertil, subur. Fertilitas, kesuburan, kemampuan untuk membuahi. Infertilitas, bukan tidak berarti enggak subur, tapi ada definisinya. Itu ketidakmampuan suatu pasangan untuk mencapai kehamilan setelah 12 bulan melakukan hubungan seksual tanpa upaya mencegah kehamilan. Jadi 12 bulan, 1 tahun. 1 tahun sudah berusaha untuk bukan 1 tahun bukan terus dapat bundino itu ya capek ya. Jadi artinya ada frekuensi yang normal. Frekuensi yang normal itu dalam seminggu melakukan hubungan seksual itu sekitar 2-3 kali. 4 kali dong, enggak apa-apa, bagus. 5 kali oke. 6 kali silakan naik kuat ya. 7 kali, wah pernah bergawe ya. Nah, jadi 2-3 kali dalam 1 minggu itu range yang normal. Nah dok, itu tetangga saya itu suaminya berlayar. Sudah menikah 3 tahun, suaminya berlayar. Berlayarnya 9 bulan nanti baru pulang. Soalnya berlayar itu gede, jadi Januari berangkat, nanti dia pulang September. Ketemunya istri kapan? Ya Oktober, November, Desember sudah dipanggil lagi, Januari layar lagi. Masuk nggak kriteria ini? 3 tahun loh dia menikah loh. Nggak
nggak masuk. Karena 2 sampai 3 kali hubungan seksual dalam seminggu tadi tidak terpenuhi kriterianya. Yang melakukan hubungan seksual ini maksudnya hubungan seksual yang rutin istilahnya gitu. Jadi kalau terpisah lama nggak masuk. Nah kalau hubungan seksual terus pandai-pandai berbina misalkan ya orangnya kuat banget sih udah 12 bulan, tapi dia di coitus interruptus. Jadi kalau ejakulasi dia keluarkan tidak di vagina gitu, dikeluarkan di luar tidak di vagina, nggak masuk juga definisi ini. Berarti ada upaya untuk mencegah kehamilan. Ya gitu ya. Nah sekarang jenisnya itu ada 2. Infertilitas itu jenisnya ada 2. Yang pertama adalah yang belum pernah hamil sama sekali, atau pernah hamil tapi janinnya belum viable. Viable itu mampu. Jadi misalkan baru hamil 2 bulan keguguran, 3 bulan keguguran, nah itu belum termasuk yang viable. Jadi meskipun hamil 2 atau 3 kali tapi keguguran terus, nah itu maksudnya juga infertilitas yang primer. Tapi kalau sudah pernah punya anak, misalkan seorang wanita namanya seperti Endang, misalkan Ibu Endang ini sudah punya anak umur 3 tahun. Setelah melahirkan dia tidak pernah pakai kontrasepsi, hubungan seksual rutin 2 hari, bahkan 3 hari sekali dia hubungan suami istri, tidak berusaha untuk mencegah kehamilan. Tapi kok nggak kunjung datang juga anak yang kedua. Masuk yang mana kira-kira? Infertilitas masuk? Masuk ya, tapi sekunder ya. Yang masuknya yang infertilitas sekunder. Paham bedanya ya di sini kan? Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum ke infertilitas lebih lanjut, kita flashback sedikit tentang proses alami kehamilan. Ini adalah organ reproduksi wanita ya. Dimana ini adalah vagina. Untuk bisa terjadi fertilisasi, maka sperma itu harus bisa masuk ke vagina. Jadi kalau ada gangguan ejakulasi, bisa tapi nggak bisa ejakulasi, ya nggak bakalan sperma masuk ke sini. Jadi syaratnya si pria harus ada ejakulasi dan harus ada sperma. Sperma di dalam vagina itu pH-nya apa? Vagina asam. Sedangkan sperma itu netral cenderung basa, sekitar 7,2 sampai 7,4. Sperma kalau kena zat yang asam dia mati karena enzimnya nggak bisa bekerja. Jadi sebagian dari sperma akan mati di vagina. Nah, sebagian lagi yang tidak kena sentuhan asam tadi, dia akan bisa masuk ke dalam kanalis cervicalis. Lihat di kanalis cervicalis ada lekukan-lekukan ini ya. Ini namanya kripte. Kripte itu bentuknya seperti lorong tapi gang buntu. Jadi ada beberapa sperma juga yang terjebak di dalam kripte itu. Terus boleh-boleh itu, buntu. Sperma itu nggak bisa balik, dia maju tok bisa gitu. Terjebak di sini, ditinggal sama teman-temannya yang sudah bisa masuk ke sini. Jadi di sini pun juga ada bariernya. Barier 1 di vagina, barier 2 di kanalis cervicalis. Nah, yang sudah bisa masuk ke dalam kahum uteri sampai di sini, wah tadi perjuangannya sudah menghindari keasaman, menghindari lorong-lorong tadi ya, akhirnya bisa masuk ke sini, mungkin dia kan sampai di sini, wah selagi sekelaran energinya entek mati dia di sini. Hanya yang energinya masih baru dia bisa berjalan ke sini. Dia tengah diok dia, ngapain? Mencari sinyal. Bukan ada HP mencari sinyal, enggak. Ini sperma itu golek tanda-tanda itu. Di mana? Saya harus kemana? Nah, di sini ada sel telur. Sel telur yang matang namanya follicle digraph. Setelah mengalami ovulasi, maka akan ditangkap oleh fimbria ini. Kemudian dia istirahat di dalam ampula tuba fallopi. Di ampula ini dia ketok emang isinya. Ping gitu ke sini. Di wanita itu
dia tidak mencari pria. Dia diam aja di sini, tapi ngasih sinyal. Pria yang ada di sini tadi, pria sperma yang ada di sini tadi, kalau dia cerdas, dia bisa menangkap sinyal itu. Oh, harus ke sini rupanya. Nah, dia akan ke sini. Kalau tidak ada sinyal, dia bingung, nabrak kesana kemari, energinya tidak mati loh masuk. Nah, sehingga sperma akan masuk sampai di sini ya. Kalau sel telur itu mengizinkan sperma untuk masuk terjadi pembuahan, maka bisa masuk. Tapi sel telur itu tidak mengizinkan sperma yang lain akan masuk kalau sudah ada satu sperma yang membuahi dia. Jadi seorang wanita yang sudah punya suami, dia tidak akan mengizinkan masuk ya suami-suami yang lain, laki-laki yang lain, karena sudah ada satu yang masuk di sini. Tapi si wanita, si sel telur, dia berhak memilih sperma mana saja yang berhak membuahi dia. Filosofinya. Jadi kalau jadi perempuan nanti nggak usah kemana sampai cari gitu, nggak usah, diem aja. Nah, yang cowok-cowok nanti kan akan terhubung gitu ya, akan mendekat. Nanti tinggal kasih sinyal satu aja, ya, jangan semuanya kasih sinyal satu aja. Ya. Oh aku serapnya sama ini, ting gitu ya. Oke, nah setelah itu beberapa hari kemudian sekitar 5 sampai 7 hari maka akan terjadi pembelahan ya. Dari 1 sel menjadi 2 sel, lipat lagi 4 sel, 8 sel, banyak sel ya, kemudian menjadi blastokis. Nah proses untuk perubahan ini butuh sekitar 5 sampai 7 hari sambil perjalanan menuju ke dalam kahung uteri. Nah penempelnya secara anatomi itu ada di dalam endometrium korpus uteri. Jadi kalau nempelnya ada di ismus di sini nggak normal, namanya kehamilan ektopik. Nempelnya kok di tuba, kehamilan ektopik juga. Nempelnya di serviks, kehamilan ektopik juga. Jadi tempat yang normal hanya ada di korpus uteri, endometrium korpus uteri. Segala sesuatu yang bisa menghambat sperma atau menghambat terjadinya pembuahan bisa menimbulkan infertilitas. Misalkan di dalam sini, di dalam serviks ini ada polip misalkan, menyumbat sperma jadi terhalang, tidak sepenuhnya bisa lancar ke sana, bisa mengakibatkan infertilitas. Ada miom di sini misalkan, mioma submukosa, mengakibatkan endometrium tidak reseptif, tidak gampang menerima embrio untuk nempel, bisa mengakibatkan infertilitas. Tidak ada sel telur yang keluar, tidak ovulasi, ya sperma kena prank ya, sudah sampai sini, orang yang sopo-sopo nih ini, kena prank, tidak jadi infertilitas juga. Itu juga dengan ada satu lagi namanya penyakit endometriosis. Endometriosis itu dia mengganggu kualitas dari sel telur ini sehingga tidak bagus. Kemudian melalui sinyalnya dia akan mengirim sinyal ke arah sini, ke arah endometrium sehingga sulit terjadi implantasi. Selain itu, sperma yang masuk dia akan ganggu pergerakannya sehingga sulit untuk mencapai tuba. Nah, itu salah satu penyakit ya, khusus ini penyakit endometriosis. Mungkin nanti bisa dipelajari di praktikum ya, ada praktikum nanti yang jenis preparatnya namanya endometriosis, patologi anatomi. Jadi bisa mengakibatkan gangguan fertilitas. Nah, penyebabnya pokok berjampak tahu. Jadi jadinya 4/4 ya, keasikan tadi sih ceritanya. Ya sebabnya tidak hanya wanita sebenarnya ya, pria wanita itu sebenarnya punya proporsi yang sama. Nah kalau pria normal, wanita normal, kok belum hamil juga? Maksudnya idiopati. Semuanya normal, maksudnya idiopati. Faktor pria hanya disebabkan karena sperma. Wanita banyak lagi sebabnya.
Sehingga kalau mau pemeriksaan penyebabnya apa, yang pertama harus ada data adalah pria. Ya, namanya pemeriksaan analisa sperma atau analisis semen. Ya. Nanti Anda lihat kriteria yang normalnya menurut WHO 2021. Kriteria normalnya itu berapa? Nah, kalau jumlahnya sedikit, low sperm count, namanya oligospermia. Kalau nggak ada sperma sama sekali, azoospermia. Gerakannya sekarang, gerakan sperma. Kalau gerakannya lurus cepat, nah itu yang bagus. Lurus cepat, prosentasenya banyak, itu yang bagus. Ada sperma yang gerak tapi dia belok-belok, tekan gone ya, energinya habis, nggak sampai-sampai. Ada juga sperma yang hidup segan mati tak mau. Jadi dia di tempat aja, tapi goyang-goyang. Gerak ya orang, mati ya orang, gitu ya. Ini terjadinya itu hidup segan mati tak mau. Dan sperma yang hidup segan mati tak mau itu sperma yang tidak bagus juga kualitasnya. Yang bagus adalah yang lurus dan cepat atau progresif. Ini contoh cara ini sperma manusia, ini ya gambar sperma manusia. Pemeriksaannya ya diteteskan di atas bilik Milbauer, kemudian dihitung berapa jumlahnya dalam 1 milimeter atau 1 milimeter. Nah kalau wanita ya, karena wanita itu lebih rumit ya, organnya banyak, ada uterus, ada tuba, ada ovarium, nah, sehingga pemeriksaannya pun macam-macam. Tapi ini saya buatkan bagan, semoga nanti Anda lebih mudah ya kalau misalkan ketemu pasien yang wanita apa yang perlu diperiksa. Yang penting anamnesis dulu. Anamnesis siklus haid sangat penting. 90% siklus haid yang normal wanita tersebut berovulasi. 90%. Hanya 10% yang tidak ovulasi. Kemudian diperiksa USG, nanti mungkin saya jelaskan di sini aja. Nah ini diperiksa USG, ya diperiksa. Ini ovariumnya. Ini ada hitam-hitam ini kelihatan. Nah, ini namanya folikel. Folikel itu di dalamnya ada sel telurnya. Kemudian dicari apakah ada mio. Oh ini endometriosis ini namanya. Ini endometriosis nih, sering disebut sebagai kista. Kista atau endometriosis. Kemudian ini hasil pemeriksaan tuba, namanya hysterosalpingografi. Kita lihat yang tengah. Ini adalah kahun puteri. Kemudian ini tuba yang terisi zat kontras. Nah, kita lihat di sini ada spill ya, ada spill tumpahan cairan. Di sebelah kiri, di sebelah kanan ada spill. Normalnya seperti ini. Kita lihat gambarnya di sebelah kiri. Ini ada spill ke sana, tapi di sebelah kanan kontralateralnya tidak ada. Nah ini berarti di sini ada blokade tuba, blokade buntuan. Ini namanya misalnya tuba non paten. Kalau yang ada spillnya ini paten. Paten itu artinya bisa dilalui cairan. Jadi pasien dimasuki cairan kontras kemudian dilakukan fotoropsi. Kalau ini dua-duanya tidak ada spill. Ya, jadi tuba non paten bilateral. Sperma nggak bisa sampai ke embrio, tadi nggak bisa sampai. Oke, sekarang tata laksananya ya sesuai dengan penyebabnya ya. Kalau ada yang menghambat dihilangkan, kalau ada yang kurang diupayakan jadi lebih banyak gitu. Ini kalau misalkan pola hidupnya kurang bagus, rokok, ya, tempat yang banyak polusinya, nah itu kualitas spermanya biasanya rendah. Biasanya ya, tidak semua, tapi kualitas spermanya rendah. Mungkin jumlah spermanya juga rendah. Perbaiki pola hidupnya, perbaiki. Terus kalau dia baru 3 bulan, setahun menikah gitu ya, spermanya bagus, siklus haidnya bagus, dipersilakan untuk senggama terencana. Senggama terencana itu hubungan seksual pada saat diperkirakan masa-masa subur. Ada aplikasinya, lebih gampang, ada aplikasinya. Yang wanita biasanya punya aplikasi ini kalau sudah menikah. Kalau belum menikah punya aplikasi ini
rada aneh gitu ya. Apa ini maksudnya? Mungkin salah download ya, yang dimaksud itu download untuk siklus menstruasi, malah downloadnya masa subur gitu. Gampang ganti aplikasi. Nah, untuk yang ada endometriosisnya, bisa ya, ini pada operasi laparoskopi, jadi operasi masukkan kamera, oh ada namanya endometriosis. Endometrioma itu endometriosis di ovarium. Nah, ini dihilangkan endometriomanya. Udah laparoskopi. Nah, kalau ada miomnya gimana? Ambil aja miomnya ini. Ini dibius gitu ya, terus ini di sobek sedikit, miomnya dicutil kayak judul jerawat itu ya, judul jerawatnya. Keluar miomnya ini jahit. Kalau nggak dijahit nanti sobek udah mas. Nah, kalau yang spermanya jumlahnya sedikit bagaimana? Spermanya diproses ini ya. Proses, cari yang bagus, spermanya masukkan melalui kateter ke dalam rongga kafum uteri supaya jaraknya lebih dekat. Oke, sekarang kalau yang salurannya blokade dua-duanya kanan kiri gimana? Wah, harus masuk ke bayi tabung. Bayi tabung, jadi indung telur ya, diambil sel telurnya, disedot gitu. Nah, kemudian sperma diambil, dipertemukan di bawah mikroskop. Kalau ada yang ingin menguasai teknik ini, namanya embriologis, nanti ahlinya namanya embriologis. Sekolahnya dapat cuma nambah setahun, ya, tapi di Australia sekolahnya. Dekat cuma 6 jam, 6 jam ya. Dari Denpasar itu cuma ya 5,5 jam lah ya, dekat. Biayanya ya dekat. Nah, tapi gampang. Sekarang ada beasiswa banyak. Ada alumni FKWNS juga yang kebetulan sekarang bekerja di Rumah Sakit Muardi di dokter umum. Ya saya propose dia, kalau kamu mau ini sekolahnya dekat hidrologi gitu. Kan cuma kalau diri gitu, jadi gitu. Dia mau. Terus kita daftar ikut beasiswa LPDP. Ya alhamdulillah goal. Bulan ini dia mulai kuliah. Februari ini dia kuliah di Monash University Melbourne. Keren, kelas Anda. Saya juga alumni sini loh dulu. Ya, tapi ada belum lain, saya sudah masuk sini. Saya masuk tahun 88. Mulai tahun belum kan loh. Kan lulus SMA dulu belum boleh menikah. Oke, terakhir nih saya kira. Jadi sekarang kalau yang azoospermia, kalau yang spermanya nggak ada, gimana ya? Cari di tes-tesnya, coba lihat biopsi. Tes-tesnya di biopsi, cek spermanya. Kalau ada terus diproses bayi tabung lagi, dipertemukan. Kalau di sini tes-tesnya juga nggak ada sperma, bagaimana? Terapinya cuma 2, ya. 1, ambil anak untuk adopsi, ya. Atau ganti suaminya.